Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasilil habib marwi ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآن قال سنن الاستنجاء كثيرة منها. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita selesai dari pembahasan istinja bil hajar, tentang tata cara istinja dengan batu atau sekarang dengan tisu. Dan kita sudah sampaikan bagaimana caranya, tata caranya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekarang kita masuk ke sunanul istinja. Sunnah-sunnah istinja kathiratun, sangat banyak. Sunnah-sunnah dalam beristinja itu sangat banyak. Minha, diantaranya. Jadi yang akan disampaikan ini hanya di antara sunnah-sunnah istinja. Di antaranya adalah yang pertama, an yu'iddal ma wal ahjara qabla al-istinja. Yang pertama yaitu mempersiapkan air atau batu sebelum istinja. Jadi artinya sebelum kita buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, air atau batu yang akan digunakan itu siapkan dulu sebelum Anda buang hajat. Kenapa? Karena khawatir kalau ente nggak nyiapin, kalaupun ada tapi posisi agak jauh, yang ada najis kemana-mana. Siapkan dulu, letakkan di tempat yang menurut kita selesai kita buang hajat atau buang air kecil, mudah kita ambil tuh air, mudah kita ambil tuh batu atau tisu. Nah itu sangat dianjurkan, bahkan disunahkan, siapin dulu. Biar kita ini nggak kesulitan ketika ingin beristinja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-itar. Itar itu artinya apa? Witir. Nah, yang kedua adalah witir, artinya ganjil. Jadi kalau antum ini istinja dengan air, ceboknya 3 kali. 3 kali nggak cukup, bikin 4 kali, ditutup dengan 5 kali. Pokoknya dibikin apa? Ganjil terus. Kalau pakai batu, minimal kan 3 batu atau 3 tisu. Nggak cukup, tambah yang keempat, tutup dengan yang kelima. Seterusnya begitu. Pokoknya bikinlah angka yang ganjil terus, itu disunahkan. Dalam segala hal, ganjil itu sunnah. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafid, kita punya guru, bilang, orang yang kena penyakit, auzubillah min dzalik, diselamatkan kita semua, penyakit diabetes, mereka itu kan dilarang juga makan korma. Yang makan korma dilarang. Apalagi korma-korma sekarang kan ada gulanya, nggak murni korma-korma sekarang itu. Cuman kata beliau, jika orang yang diabetes itu makan korma 1 biji, insya Allah aman. Kalau dia makan 2, nggak aman. Kalau ditambah 1 ke 3, aman lagi. Pokoknya setiap angka ganjil aman. Subhanallah tuh ya. Jadi sangat-sangat disunahkan dalam segala hal. Antum makan
anggur seandainya, ambil angka ganjil terus, akan 3, 5, 7, kan begitu ya. Ataupun makan pisang 1 atau 3, jangan makan apa angka genap, walaupun nggak apa-apa, cuman sunnah segala sesuatu itu yang kita lakukan angkanya ganjil. Makanya yang namanya Lailatul Qadar pun di malam ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu witir, artinya Allah Maha Esa, Allah satu. Nggak mungkin ada Allah lagi. Allah, zat Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Yuhibbul witir, sesungguhnya Allah senang dan suka dengan angka ganjil. Kemudian yang ketiga, al-istinja'u bil yadil yusra. Sunnah yang ketiga, jika kita istinja atau bahasa kita cebok ya, itu menggunakan al-yadil yusra, tangan yang kiri. Jangan istinja atau cebok dengan tangan yang kanan, walaupun kagak dosa. Nggak dosa, orang cebok dengan tangan kanan masuk neraka gitu, kagak. Sunnahnya pakai tangan kiri ya, karena bagian kiri kita nih itulah ashabus shimal ma ashabus shimal, mereka kelompok-kelompok yang beradab di golongan yang kiri. Mereka itu siapa? Mereka adalah ahli neraka. Makanya setan juga senang dengan kiri. Kanan itu at-tayamun sunnah, khudh biyaminak kul biyaminak wa kul mimma yalik, begitu kata Nabi. Beliau bilang kepada Abdullah bin Abbas, kalau makan itu kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan apa yang ada di sekitar kamu, jangan ngambil dari tempat yang lain. Itu hal-hal yang baik dengan tangan kanan. Kalau yang kotor, yang jorok dengan tangan kiri. Sama, masuk kamar mandi emang tempat jorok dengan kaki kiri gitu. Masuk masjid atau musala karena itu mulia, masuk dengan kaki kan? Nah, dan seterusnya begitu. Setiap yang baik dengan yang kanan, setiap yang buruk dengan yang kiri. Masuk rumah dengan kaki apa gitu? Kanan. Keluar dari rumah kiri. Kenapa? Karena rumah lebih afdal, lebih baik daripada luar rumah. Luar rumah kan macam-macam manusia. Nah, dalam rumah kita tahu keluarga kita. Ke rumah itu lebih afdal dibandingkan di luar rumah. Kemudian al-i'timadu 'ala al-isbi'il wusta, 'ala al-isbi'il wusta fi duburi idza stanja bil ma'i. Yang keempat yaitu al-i'timad, artinya menggunakan jari tengah. Jari tengah yang mana nah? Tangan kiri. Fil istinja, ketika cebok menggunakan air. Kalau dia cebok dari buang air besar. Kalau buang air besar menggunakan jari tengah tangan yang kiri ketika cebok menggunakan air. Itu disunahkan ya. Jadi kalau kita cebok dari buang air besar menggunakan tangan kiri, tapi menggunakan apa? Al-i'timad, arti i'timad apa? Menjadi alat utama untuk cebok itu adalah jari tengah. Itu lebih memudahkan kita untuk menghilangkan apa? Kotoran-kotoran yang ada di sekitar dubur jika kita buang air besar. Saya nggak mau pakai telunjuk yang tengah, saya mau pakai apa? Nggak mau pakai jari tengah, mau pakai apa? Telunjuk, ya terserah. Sunnahnya pakai jari tengah karena lebih mudah, dan rata-rata orang jari tengahnya lebih panjang. Kemudian yang kelima, an ya'khudha farjahu baina isba'ihi as-sababah wal wusta. Nah, ini juga sunnah. Jadi kalau ada orang ingin ya'khudh farjahu, artinya memegang gubulnya. Kita kan laki-laki kalau buang air kecil megang apa? Megang gubul. Kalau nggak dipegang bisa kemana-mana tuh kencingnya. Dipegang. Cara megangnya gimana? Ma baina isba'ihi. Jadi dijepit antara
telunjuk dan jari tengah, pakai tangan kiri. Nah, ini sunnah begitu ya. Jadi kalau antum buang air kecil, dijepitnya begini nih. Oke, masalah praktekin ya. Dijepitnya begini ya. Paham kan maksudnya ya? Ini ini sunnah. Begitu selesai, mulai tanah nuh. Nah, berdehem. Nanti begitu berdehem, diurutlah bagian bawahnya pelan-pelan sambil berdehem tiga kali. Jika ada sisa kencing, insya Allah keluar. Nah, kalau sudah berdehem 3 kali, diurut pelan-pelan, sudah cebok, sudah wudhu, sudah sholat, lagi sholat merasa ada nggak? Ada yang keluar lagi. Bagaimana hukum sholatnya? Sah, nggak masalah ya, karena dia sudah ngikutin, udah berdehem, diurut, udah selesai. Tapi ngerasa ada yang keluar, itu bisikan setan udah. Nggak usah diturutin. Kemudian, wah ini sebagai tanda juga nih. Orang kalau megang rokok pakai jari mana? Ah, dijepit kan? Pakai ini nih. Telunjuk apa? Jadi rata-rata kan nggak ada orang ngerokok gini. Gini kan? Itu tandanya nih. Tanya buruk emang. Maksudnya itu. Kemudian yang keenam, taqdimul ma'i lil qubuli likai la tatanajjas yadahu athna tangqiyatil duburi. Yang keenam sunnah ketika istinja yaitu mendahulukan untuk membersihkan gubul sebelum dubur. Jadi kalau orang buang air besar itu biasanya buang air kecil juga kan. Nah, ketika cebok mana yang duluan? Gubul dulu. Jangan langsung fokus ke dubur, gubul dulu. Arti bersihin bagian depan, baru ente cebok. Kenapa? Karena kalau ente langsung fokus dengan dubur istinja, fokus, begitu ente siram gubul, bisa aja nyemprot kemana? Ke dubur lagi. Bener kagak? Akhirnya ente ngerasa udah bersih, padahal cipratan kencingnya kemana-mana. Lebih baik gobol dulu biar hilang najisnya, baru dulu. Itu disunahkan. Ini gambarannya mungkin ya kalau buang air besar ya, kalau buang air kecil mah cukup gobol aja cukup. Nah, kemudian taqdimul istinja'i 'alal wudu'i. Yang ketujuh sunnah istinja yaitu mendahului istinja sebelum wudu. Maksudnya gimana itu? Ente habis buang air besar atau buang air kecil, ente langsung wudu sebelum cebok. Sah gak wudunya kira-kira? Sah, nggak masalah. Emang ngaruh? Nggak, kan najisnya bukan di anggota wudu. Najisnya di mana? Di kemaluan kan? Jadi kalau ente habis buang air kecil nih, belum cebok, langsung wudu, sah gak? Sah wudunya. Nah, boleh nggak seperti itu? Bisa aja. Cuman tetap sunnah cebok dulu. Emang bisa orang sebelum cebok dia wudu, habis wudu dia baru cebok, bisa aja. Caranya gimana supaya nggak batal? Dia pakai penghalang, pakai sarung tangan. Tadi dia habis kencing nih, dia langsung wudu, belum cebok. Habis wudu dia baru cebok, pakai sarung tangan yang karet tuh. Wudunya batal nggak? Nggak. Itu nggak bagus. Bagusnya cebok dulu. Taqdimul istinja alal wudu ya. Jadi cebok dulu baru wudu. Jangan wudu dulu baru cebok. Emang bisa begitu? Bisa, Anda bilang. Orang wudu dia cebok kagak batal. Dengan cara apa? Dia pakai sarung tangan, karet. Itu kan aman, dia punya wudu kagak batal walaupun dia megang apa? Megang kemaluannya kagak batal ya. Cuman itu kurang afdal. Afdalnya cebok dulu baru wudu. Nah, kemudian yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Yang ke-8 sunnah istinja dalkul yadihi bil ardi, yaitu mengusap tangannya yang digunakan buat cebok di lantai. Kan zaman Nabi dulu kan lantai masih tanah ya. Sekarang apa? Ubin, jangan di ubin. Ya mungkin
apa namanya, di tembok, tapi udah bersih nih, udah bersih. Kita cuma tafaulan aja. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita kalau habis istinja di tangannya apa ya? Di iya apa? Digosok-gosok di tanah. Karena kan lantainya tanah. Sekarang sih nggak perlu. Tapi kalau ente tetap mau dapat sunnah, ya udah mungkin jangan di lantai mah kotor ya. Paling di tembok kamar mandi, tapi posisi tangan sudah bersih, jangan udah kotoran. Tembok di mana kotoran, nah, udah bersih, ente begitu aja, baru apa cuci pakai sabun. Ya, itu sunnah. Dal kuyadihi bil ardi, yaitu apa? Menggosok tangan dengan apa? Dengan tanah. Kemudian apa? Kemudian membasuhnya bil ardi itu maksudnya bukan dengan tanah begini. Begini digosok. Dulu kan lantainya kayak tanah. Tapi kalau ente nggak mau lakuin bagaimana? Ya nggak apa-apa. Sekarang nggak ada tanah. Ente cebok, ente pakai sabun, cuci tangan udah. Nah, masalah itu ini hanya disunahkan. Nah kemudian nadhu farjihi wa izarihi bil ma. Dan di antara sunnah istinja nadhu. Arti nadhu itu apa? Menyipratkan air di mana? Di farjinya dan di sarungnya. Hanya sekedarnya aja. Jadi kalau dia cebok, begitu mau selesai, farjinya itu apa? Dicipratin air dikit. Dikit aja. Asal aja. Sama sarungnya. Tafa'ulun aja mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak penting dan mungkin bagi kita buat apa kan udah cebok. Sarung bersih, ya udah ikutin aja Nabi ngajarin. Dicipratin dikit, cipratin sarung dikit udah, dikit aja. Bukan sampai basah. Tangan kalau basah yang tinggiin nyiprat nggak? Nyiprat begitu aja udah maksudnya. Itu disunahkan ya. Nadhu itu artinya mencipratkan ya. Farjinya, wa izarihi sarungnya, bil ma'i dengan air. Yang ke-10 an ya'tiya bid-du'a al-ma'thuri ba'dahu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini doa dianjurkan dibaca setelah dia istinja. Dibaca tuh setelah dia istinja. Nah, di sini kata ulama begini. Warada annal busaq 'alal kharij min asy-syakhsi yurithul waswas wa sufratul asnan wa yubtala fa'ilahu biddam wa siwaqu hadal khala' yurithun nisyan wal 'ama wa tulul qu'ud fihi yurithu waj'al kabid wal bawasir wal imtikhatu yurithu samam wa tahrikul khatim ya'wa ilaihi syaitan wa takallum bila darurah yurithul magad wa qatlul qumali yubitu ma'ahu syaitan arba'ina laylah yunsihi dzikrullah. Di sini ketika lagi buang hajat ada beberapa ada beberapa peringatan. Ini sebagai anjuran aja. Anjuran. Ini peringatan artinya bukan harus dilakuin. Kalau ente bisa lakuin lebih bagus. Contoh kayak kan ada riwayat-riwayat siapa yang ngunting kuku hari Rabu bakal begini, hari Sabtu bakal begini, nggak boleh diyakini itu, nggak boleh diyakini. Kalau ente punya kuku di jari sudah mulai panjang, kapan aja dipotong, apalagi nyakitin, potong walaupun hari Rabu maupun hari Sabtu. Cuman kalau bisa ditunda lebih baik. Ini sama, hal yang ini sama. Jadi warada ada riwayat, ada khabar atau ada informasi kepada kita dari para ulama bahwasanya al-busaq 'alal kharij, orang kalau habis buang air kecil atau buang air besar, kalau dia ngeludah di kotorannya tadi, air kecil maupun air besar, diludah sebelum disiram, diludah, yurithul waswas wa sufratul asnan. Itu akan membuat orangnya jadi was-was dan giginya cepat
kuning. Itu nggak bagus. Percaya nggak? Jangan dipercaya 100%. Cuman kalau bisa, jangan. Kita habis buang air kecil atau buang air besar, sebelum disiram jangan diludahin. Karena kalau yang diludahin akan timbul was-was nanti. Kedepannya itu ngapa-ngapain was-was, sholat was-was, wudhu was-was. Itu sebabnya. Wallahu alam kenapa itu, wallahu alam. Cuman kita pernah dengar ada jenis-jenis setan itu kan makannya kotoran manusia. Kita pernah dengar begitu, tapi untuk benarnya wallahu alam ya. Mungkin kalau kita ngeludah kena dia kali, gitu kali ya. Kan di situ apa? Timbul was-was mulu nanti, malah diganggu mulu sama dia. Kali begitu. Dan giginya cepat kuning. Wa yubtala fa'ilahu bid-dam. Dan orangnya akan sedikit-sedikit keluar darah. Muka berdarah, ini berdarah, begitu mulu nanti. Gara-gara apa? Hanya ngeludahin apa? Ngeludahin kotoran dia sendiri. Jadi kalau bisa, kalau habis buang hajat, siram. Jangan diludahin, siram dulu. Habis siram udah hilang, terserah ngeludah. Kalau sebelumnya jangan. Sebisa mungkin. Wasiwaku halal khala yurithun nisyan wal ama. Dan ketika kita lagi buang hajat, ente bersiwak, lagi buang hajat apa? Bersiwak, apa dampaknya? Yurithun nisyan, bikin orangnya jadi pelupa. Wal ama, dan gampang buta. Bisa bikin pelupa dan gampang buta kalau siwak ketika buang hajat. Jangan dihindarin, siwak itu kan sunnah. Kalau kita mau sholat, mau baca Quran, hadir majelis, mau tidur, bangun tidur, itu sunnah semua tuh. Cuman lagi buang hajat ngapain siwak? Wa tahlilan. Kan nggak mungkin ya. Makanya di situ jangan dilakuin sebisanya. Tapi harus percaya nggak? Ana bilang lagi tadi, nggak usah dipercaya 100%. Cuman bisa dihindarin lebih baik. Yang kita percaya dan harus kita yakini apa-apa yang dalilnya jelas disampaikan sama ulama, ancamannya ada dari Allah maupun dari Nabi. Iya, kita harus hindarin itu. Cuman kalau riwayat-riwayat yang mungkin bisa sahih bisa enggak, ya kita sebisanya hindarin. Tapi nggak boleh diyakini jangan. Ya, hindarin. Wa tulul qu'udu fihi yurithu waj'ul kabid. Nah, ketika buang hajat, usahakan jangan terlalu lama jongkoknya. Jadi kalau ente ngerasa, waduh kerasnya nggak keluar-keluar nih, jangan dipaksa udah bangun udah. Ya Bob, bangun. Jangan pernah lama jongkok. Kenapa? Itu membuat nanti ulu hati sakit. Dan bawasir dan bikin wasir. Ambien. Bisa bikin ambien, bisa bikin apa? Ulu hati sakit. Jadi kalau emang, makanya kan kalau buang hajat itu, kalau emang kita lagi belum pengen, ya jangan dipaksa mau ngapain. Bener-bener mau buang air apa? Ya buang air. Sama kayak kencing. Kita nggak mau kencing, kamar mandi juga tetap dipaksa kencing, kan nggak bagus. Ketika mau buang hajat kan udah ada pintu keluarnya dia tuh. Nunggu giliran tuh. Kotorannya, kalau mau keluar aja udah. Pasti kita mulus, ingin apa? Buang hajat. Jangan dipaksa terlalu lama duduk. Wal imtikhatu yurithu samam. Imtikhat, apa itu imtikhat? Buang ingus. Lagi buang hajat tapi ingus dibuang-buangin sama dia. Lagi fokus saya dulu mau buang hajat ya? Agak, semuanya deh. Kalau bisa kotoran kuping dikeluarin sekala ya. Jadi dia sambil buang hajat sambil ngeluarin ingus. Itu kata ulama, dikatakan oleh sebagian ulama, itu nggak baik. Kenapa? Yuritu samam, akan membuat orangnya samam itu artinya nggak bisa dengar. Apa itu nggak bisa dengar? Tuli ya? Budak itu bahasa kasarnya tuh. Tuli ya, bisa bikin apa? Bisa bikin tuli. Hindarin juga. Wa tahrikul khatim ya'wi ilaihi syaitan. Tahrikul khatim artinya apa? Ketika lagi buang hajat, kalau ente sibuk gerak-gerakin cincin,
Lagi buang hajat, buang air besar maupun yang kecil, cincin yang digerak-gerakin. Itu kata sebagian ulama, ta'wi ilaihi syaitan. Setan akan tinggal di cincin itu. Jadi kalau masuk kamar mandi pakai cincin nggak usah digerak-gerakin. Atau kalau bisa copot aja udah. Nah, copot aja sebelum masuk apa? Kamar mandi. Kalau di dalam ente bawa nggak usah digerak-gerakin. Ente gerak-gerakin nanti setan tinggal. Ta'wi ilaihi syaitan. Setan kamar mandi yang tinggal. Orang-orang dulu kan bilangnya kalau punya cincin ada khodamnya. Kalau orang dulu nggak tahu deh. Itu khodam beneran itu. Nah kalau khodamnya setan di kamar mandi, bukan khodam itu namanya. Kemudian wattakallum bila daruratin yurithul maqta. Wattakallum bicara ketika buang hajat tanpa darurat. Nggak ada kepentingan sambil buang hajat sambil apa? Sambil nyanyi seandainya. Nah, nyanyi buat apa susah? Lagi susah lagi ngeden dia. Atau ngobrol. Bini di luar banyak ngobrol, bini lagi masak. Dia sambil buang hajat. Masak apaan, Neng? Masak ini. Enak dong tuh sambil buang hajat tuh. Seandainya, walaupun memang nggak pantas juga ya. Seandainya begitu, yurithul magat itu bisa bikin miskin. Bisa bikin miskin, bisa bikin apa? Melarat lah kalau bahasa kita ya. Bisa bikin melarat ya. Sebisa jangan ya. Itu boleh nggak bicara? Boleh kalau darurat. Ya daruratnya gimana? Itu di kamar mandi. Lagi buang hajat, udah mau kelar, sabun nggak ada. Kita teriak sama bini, sabun habis. Itu kan darurat ya. Kita kan mau cebok. Nah, itu nggak masalah. Cuma kalau nggak darurat, ngajak ngomong bini di luar, mau ngapain? Masak apa? Bikinin kopi. Ya habis keluar dari kamar mandi, minta kopi. Minta kopi dari sekarang. Nah itu apa? Makruh. Dan makruh itu ya, bicara dalam kamar mandi, makruh. Bahkan kalau kita dalam kamar mandi ngambil wudhu khususnya, kita rata-rata kan wudhu itu di kamar mandi, nggak ada keran di luar ya. Nah, itu bagaimana kalau kita wudhu? Bini teriak-teriak mau ngajak ngomong penting, jawab nggak? Sebisanya jangan. Masih teriak juga, dehem aja. Nggak ngerti juga, jangan dijawab. Jangan dijawab. Nanti keluar tadi apa? Dari kamar mandi baru kita jelasin. Tadi saya lagi wudhu. Kalau kamu lain kali ngajak ngomong saya nggak jawab, artinya saya lagi apa? Wudhu. Kalau nggak lagi wudhu, boleh dijawab kalau itu penting. Ya. Nah kemudian wa qatlul qumal yubitu ma'ahu syaitan arba'ina layla yunsihi dzikrullah. Wa qatlul qumal. Sambil di kamar mandi buang hajat sambil sibuk nyari kutu, kutunya dibunuhin. Banyak kutu dia, sambil apa? Buang hajat, bunuh-bunuhin kutu dalam kamar mandi sambil berada di dalam kamar mandi. Itu bagus gak? Ternyata kagak. Kata sebagian ulama, yubitu ma'ahu syaitan, setan akan tinggal bersamanya 40 malam. Yunsihi dzikrullah, akan membuat dia lalai daripada berzikir kepada Allah. Mau sholat, malas ini 40 hari. Cuman gara-gara bunuh kutu sambil berada di kamar mandi. Jadi intinya begini, masih banyak yang lain nanti kita sampaikan juga. Intinya selama kita berada di tempat setan ngumpul, jangan banyak kegiatan selain yang kita perlukan. Anda masuk mau ngapain? Mandi, ya udah mandi, selesai. Anda masuk ngapain? Buang air kecil cebok keluar. Anda ngapain? Buang air besar cebok keluar. Nggak usah terlalu lama di dalam. Apalagi muter-muterin cincin, bunuh-bunuh apa? Kutu, sekalian apa? Makan di situ meminum. Nggak, itu tempatnya setan. Karena kita mau masuk kamar mandi aja kan dianjurkan tuh baca doa. Di mana kita baca doanya? Di luar. Jangan sambil ngelangkah kaki kiri dalam kamar mandi sambil baca doa, itu salah. Yang benar berdiri diam di depan kamar mandi nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk. Udah masuk dalam, ente aman dari gangguan setan. Setan nggak mampu tuh deketin ente tuh, karena ente baca doa. Setan dari kalangan laki maupun perempuan. Cuman dia masih bisa ngelihat kita.
Ente buka baju segala macam dia ngeliat, kita nggak ngeliat dia. Gimana caranya bikin setan itu buta nggak ngeliat kita saat itu? Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Baca di mana? Di hati, nggak usah diucap. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Buka pakaian, setan nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti selamanya, artinya itu udah begitu, udah buang hajat selesai keluar, nggak usah lama. Kalau lama, ya setan lama-lama enak juga, aman juga nih orang dalamnya. Seperti itu ya, karena tempat ma'wa syaitan, tempat tinggal setan di rumah kita itu, favorit dia adalah kamar mandi. Makanya dikatakan oleh sebagian orang bahwa orang ketika disantet aja, santet turunnya kemana? Ke kamar mandi katanya, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang nyantet orang nih, terus santet kan rata-rata malam ya, rata-rata malam. Itu nggak langsung ke orangnya kena, dia turun dulu ke kamar mandi. Turun kamar mandi kenapa? Ya sapa-sapaan dia mah setanan situ. Baik lo, baik, alhamdulillah sehat-sehat. Mau ngapain? Nyerangin di rumah, silahkan. Ya, harus nyapa dulu dia. Kalau ente masuk kamar mandi ngerasa, atau di rumah nih, di rumah ngerasa hawa kagak enak di hari, nggak enak hawanya, hawa nggak enak atau lain sebagainya. Di situ kata orang-orang tua kita dulu ya, kayak kamar mandi itu lampunya jangan dimatiin, 24 jam nyala aja. Kecuali ente mau keluar, mau nginep, ya matiin, takut konslet ya. Cuman selama ente di situ nyalain terus. Dan air keran di kolam atau di ember buka, biar kebuang sebagian. Jangan sama kebanyakan yang mubazir ya. Itu insya Allah hawa rumah jadi baik lagi. Kalau itu karena santet. Kan santet ada, nggak ada yang bisa ngingkarin. Dari zaman para nabi, zaman Nabi siapa itu? Nah, dari zaman Nabi Sulaiman ada, zaman Nabi Musa ada, zaman baginda Rasulullah juga ada. Di situ harus kita tahsin an-nafs. Kita harus menjaga diri kita dengan penjagaan. Apa itu penjagaannya? Dikir-dikir. Dikir-dikir yang mungkin bisa kita kerjakan. Kalau bisa sih khulasa madat tuh yang dikasih sama Habib Umar gitu, punya guru. Habis maghrib, habis isya kita terus baca, ngikutin. Kalau nggak ada waktu, minimal setiap habis sholat baca ayat kursi. Minimal tuh. Habis sholat duhur ayat kursi, asar ayat kursi, maghrib ayat kursi. Baca ayat kursi sekali. Setiap habis sholat fardu. Itu penjagaan. Karena kan manusia sekarang mau ngapa-ngapain ente pakai fisik ketahuan masuk penjara. Kadang-kadang mereka pakai bantuan setan. Itu kagak bisa dimungkiri. Itu ada. Kalau itu nggak ada, ya nggak mungkin sejarahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Nanti kita bahas lagi apa saja yang dianjurkan untuk tidak dilakukan ketika berada di dalam kamar. Sampai sini dulu. Betul, ada pertanyaan? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makruh, mau ngapain main HP di dalam? Kenapa kita jadi kayak orang bule gitu? Orang bule baca koran. Sambil duduk nongkrong masih baca koran. Iya, setan mau diapain? Setan ketemu setan, ya saudara udah. Enggak bagus, kamar mandi lama enggak bagus. Sesuaikan dengan apa? Dengan keperluan kita aja. Mau ngapain juga bawa HP ke kamar mandi? Itu pertanyaannya itu. Akhirnya kemasukan air, ke banting, pikiran. Ditanya, kenapa kemasukan? Mau bawa ke kamar mandi? Gila aja bawa ke kamar mandi. Kecuali tadi kita bawa HP ke kamar mandi karena kita berada di luar. Mungkin di rest area, di terminal, nggak mungkin kita titip di luar sama orang. Gua kabur.
Kecuali sama teman ya, kita tetap sama teman. Nah kalau nggak ada, mau nggak mau kita bawa. Cuman bukan berarti kita hidupin di dalam. Nah daripada bengong, lama banget keluarnya. Dan gimana dah? Jangan. Jangan ya. Fokus dengan apa yang mau dilakukan, sisanya buru-buru ke rumah. Ya, itu makruh. Yang makruh terlalu lama dalam kamar mandi. Lagi fadal. Untuk boleh nggak apa-apa. Yang penting kan tangan udah bersih tuh. Kalau bisa agak tinggi deh biar nggak kena cipratan ya. Tangan udah bersih. Untuk kita dapat sunnah dah, kita gini di apa namanya? Di tanah yang kita sediain gitu ya. Terus baru kita cuci. Apa mah? Dapat sunnah. Itu kan sunnah Rasulullah. Ya mungkin zaman Nabi emang yang namanya sabun nggak ada. Cuman nggak apa-apa tafaulan. Kita pengen ngikutin apa yang Nabi lakuin. Apa salahnya sih? Oh sama Nabi nggak ada kaum sabun, makanya pakai apa? Pakai tanah. Iya, emang betul. Cuman apa salahnya kita tetap apa? Ingin merasakan apa yang Nabi lakuin. Itu kan tanda cinta itu namanya. Kalau cinta kan begitu, apa-apa yang dianggap sepele dilakuin. Tapi kan sekarang udah beda zamannya. Tetap apapun yang Nabi lakuin saya lakuin. Itu baru apa? Baru cinta. Sebagaimana yang kita tahu Imam Al-Haddad tuh yang bikin Ratibul Haddad, beliau dikatakan apa? Tidak makan semangka sepanjang hidupnya. Cuman gara-gara dibilang saya nggak tahu dan belum dapat riwayat bagaimana Nabi memegang semangka atau Nabi makan semangka dan bagaimana cara megangnya. Karena dia nggak tahu, dia nggak mau makan. Dia mau ngelakuin apa yang Nabi lakuin persis. Makanya Imam Al-Haddad bilang apa di akhir hayatnya? Insya Allah seluruh sunnah Nabi saya sudah lakuin. Nggak ada yang saya tinggalkan. Terakhir yang masih ditinggalkan sama beliau, manjangkan rambut di akhir hayatnya, sebelum akhir hayatnya, beliau panjangkan rambutnya. Sampai ke pundaknya. Sehingga seluruh sunnah Nabi yang beliau bisa lakuin, dia lakuin sama dia. Itu namanya cinta. Cinta itu. Ya, kalau kita makan semangka, makan aja. Makan aja. Cuma Anda bilang, ini sebagai pelajaran buat kita. Lihat, seorang Imamul Haddad sampai nggak mau makan makanan yang halal. Cuma gara-gara dia nggak tahu bagaimana Rasulullah cara megangnya. Subhanallah itu karena apa? Kecintaannya. Apa tadi? Siapa yang ngangkat tangan? Fadhal. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Kalau kita bilang dari tadi sunnah. Sunnah artinya kalau dilanggar haram nggak? Nggak. Kan begitu kan? Itu sekarang tangan kiri bisa digunain, cuman dia mau coba pakai tangan kanan, dosa nggak? Kagak. Sunnahnya pakai tangan kiri. Apalagi sekarang tangan kirinya sakit. Dia coba pakai tangan kanan, itu udah nggak makruh lagi udah, karena baru. Ya. Makanya setiap yang kita bahas diperhatikan. Ketika kita bilang sunnah, artinya kalau dilanggar, ya kagak dosa. Dianjurkan kalau dilanggar dosa nggak? Enggak. Diwajibkan kalau dilanggar dosa. Harus paham aja begitu ya. Kata wajib berarti dilanggar dosa. Dianjurkan dilanggar kagak dosa. Sunnah dilanggar kagak. Seperti itu. Lagi terakhir. Bentar Ridwan dulu. Itu kan khilaf antara ulama Nabi bilang. Betul kagak? Itu kan khilaf antara dua ulama. Ada yang bilang harus ngilangin dulu, ada yang bilang kagak, nggak harus. Antara Imam Ibnu Hajar dan Imam apa? Imam Ramli itu kan khilaf. Imam Ramli bilang nggak harus, Imam Ibnu Hajar bilang apa? Atau sebalik itu, nah lupa tuh. Pokoknya salah satu begitu. Nah, di sini kita bilang sunnahnya itu cebok dulu baru wudhu. Kalau ada orang wudhu tanpa cebok dulu, sah nggak? Sah. Cuman kalau mau sholat bagaimana di bawah najis? Ya tinggal cebok. Ini kan batal wudhunya, pakai sarung tangan. Jadi kagak. Apa hantal dong?
Cuman kan nggak bagus, bagusnya cebok aja dulu, baru apa? Baru wudhu. Gini, harus antum ingat, orang ngambil wudhu ada najis di badannya sah nggak? Sah, nggak ada hubungannya, sah. Cuman masalahnya nanti pas mau sholat, itu bisa nggak sholat bawa najis? Bisa. Nah sekarang kita mau cebok, batal nggak wudhunya kalau pakai tangan terbuka? Batal. Gimana cara supaya wudhunya nggak batal? Pakai sarung tangan yang karet, wudhunya tetap apa? Tetap sah. Itu kan khilaf, sebelumnya kita bilang khilaf. Ada dua ulama. Tadi itu tolong. Kalau misalkan pasti malu, itu gimana dia? Ya nggak masalah segini. Yang penting inti lamanya itu karena ada kepentingan. Yang nggak boleh itu lama kagak ada kepentingan apa-apa. Cuma masalah tadi cuci pembalut, ya sekedarnya aja udah kual-kual taruh di tempat sampah. Mau dimakan setan dan makan setan kan yang penting nggak dimakan di diri kita kan, udah keluar dari kita. Nggak mungkin tuh. Nggak usah dipikirin udah. Kecuali dinyedot darah istri itu langsung, baru dah. Jadi ingatin kami ini jangan terlalu lama, nanti timbul macam-macam. Was-was lah, apalah, karena kelamaan di kamar mandi. Biasakan jangan terlalu lama. Bahkan begini, ini ntar kita bahas, ada kitabnya, cuman nggak apa-apa sedikit anak kasih, biar antum nih nggak was-was. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru daripada Mbah Hashim Asy'ari, beliau bilang apa? Di antara pendapat beliau tuh dalam kitab Tadhkirun Nas kalau nggak salah ya, kalau ada air sedikit nih, ketetesan najis, hukum fikihnya najis gak? Ketetesan air kencing sana dah, najis gak? Najis. Tapi beliau punya pendapat apa? Kalau ketetesan dikit dan nggak berubah tuh air, warnanya, baunya, rasanya, pakai, nggak usah was-was. Oh, kalau fikihnya najis gak? Kenapa beliau begitu? Karena beliau itu nggak mau banyak orang tuh buang-buang air sia-sia. Dan beliau nggak mau orang was-was, nggak senang dia ada orang was-was. Begitu ajarannya. Makanya kan beliau pernah ngobatin murid-muridnya yang was-was, ambil wudhu was-was, sholat was-was, dipanggil murid-murid itu, sini loh, ngumpul. Salah satu disuruh ke kandang kambing, lo ambil tai kambing. Ya, kambing bulat-bulat kan, lo ambil bawa kemari. Bilin sama muridnya, sini, dikantongin sama dia. Lo lihat gue sholat 2 rakaat sunnah. Sampai salam, sambil bawa tai, salam, kelar. Dia nanya sama murid-muridnya, lo ngeliat gue sholat was-was gak dari tadi? Enggak guru. Was-was kan dari tadi? Enggak guru, semuanya aman-aman aja. Segitunya gue bawa tai kambing. Bukan gak was-was. Lu bawa tai kambing kagak, bawa kotoran kagak, was-was mulu, apa yang diwas-wasin? Sejak begitu sama beliau, muridnya gak was-was lagi udah. Maksudnya apa? Jangan terlalu berlebihan juga. Kecuali yang jelas-jelas najis. Jelas ente lihat najis. Kalau enggak, lah jalanin aja. Ya, sekarang antum wudu atau cebok, suka kan kecipratan dikit masuk ke ember lagi cebok. Dibuang seember, kan dosa. Terus gimana? Udah selama nggak berubah apa-apa dan gua nggak tahu masuk apa kagak cipratannya, gua nggak tahu. Ya udah, kagak usah deh. Usah dipikirin. Dipikirin mah air kita buang-buang mulu. Sedikit-sedikit ember. Saking sering dibuang tuh air di ember bisa tipis tuh ember. Digosok mulu. Artinya udah yang ente kayaknya nggak usah dipikirin kayak mah. Tapi tadi nyiprat, bisa jadi nyiprat air bukan najis. Udah begitu aja udah pikirin. Tapi Imam Ahmad Hasan atas ngomong begitu, kencing masuk najis nih. Ainiyah masuk, nggak berubah air, warna, bau maupun rasa, pakai air dikit maupun banyak, pakai. Gitu kata dia. Artinya dia ngobatin kita biar kagak, jangan berlebihan. Seperti itu ya. Ya khairullahu alam bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكلمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا بالرحمة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الحنان وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.